kadang-kadang buang-buang waktu bagi orang yang tidak bisa memanfaatkannya. Antara kampus Merdeka dan juga organisasi, saya pilih dua-duanya. di dua-duanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Adam Malik. Saya dari Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2022-2023. Kali ini saya kembali akan mengenai teman-teman di podcast kita yang keempat dengan judul apa ya, organisasi mahasiswa masih relevan di tengah-tengah maraknya kampus Merdeka. Jadi sekarang saya ditemani dengan salah satu narasumber yang hebat ya teman-teman. Mungkin sekarang saya ditemani oleh Kang Lutfi selaku Presiden Mahasiswa Unisba pada periode 2019-2020 ya Kang ya. Betul. Mungkin boleh dari Kang Lutfi perkenalan dulu. Ya, saya Lutfi, mahasiswa Unisba. Kebetulan dulu zaman kuliah saya diamanai sama mahasiswa Unisba jadi presiden mahasiswa tahun 2019-2020. Begitu. Ya, jadi alhamdulillah kali ini yang bakal mengisi atau mungkin menemani saya di podcast keempat pada hari ini ya teman-teman. Podcast keempat pada hari ini dengan judul apa ya? Organisasi mahasiswa masih relevan di tengah-tengah maraknya kampus Merdeka. Ditemani oleh Kang Lutfi selaku mantan presiden mahasiswa periode 2019-2020. Kang Lutfi ini luar biasa gitu ya, Kang. Jadi banyak pengalaman organisasi di dalam kampus yang dimana mungkin bakal sharing juga nih ke teman-teman pengalamannya gitu kan, apa yang dirasakan selama terlibat organisasi kampus. Jadi mungkin teman-teman mangga dengarkan dengan baik, resapi dan nanti coba implementasikan gitu. Jadi langsung kita mulai aja Kang ya. Boleh, siap. Saya ulang sekali lagi, judul kita sekarang apa ya? Organisasi mahasiswa masih relevan di tengah-tengah maraknya kampus Merdeka. Jadi mungkin yang pertama-tama bakal saya tanyakan Kang seputar mahasiswa dulu nih. Ya. Jadi saya sekarang ada di angkatan 19 Prodi Manajemen dan alhamdulillah sekarang saya menjabat di Departemen Sumber Daya Manusia Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Alhamdulillah ada di periode Kang Doni selaku ketua umum gitu. Jadi nih Kang berbicara permasalahan organisasi mahasiswa nih. Sama-sama kita tahu dan mungkin sama-sama kita pahami gitu kan ya. Bagi saya pribadi mungkin bisa dibilang organisasi mahasiswa ini setiap tahunnya degradasi gitu Kang. Entah mungkin dari segi peminat ataupun interaksi langsung ke mahasiswa. Yeah. Menurut pandangan Kang Lutfi gimana sih? Ya sebetulnya kan banyak gitu ya. Yeah. Hal yang menarik di zaman ini yang bisa dijadikan sebagai sebuah referensi arah gerak untuk mahasiswa. Kemudian banyak peluang yang bisa diambil untuk diakselerasi dengan berbagai macam cara masing-masing karakter mahasiswa. Maka kemudian sebetulnya mahasiswa di zaman sekarang sudah sangat dimanjakan dengan kemajuan teknologi, lalu kemudian dengan fitur-fitur media sosial yang menunjang begitu ya, Yeah. menunjang akademik, Betul. menunjang langkah gerak strategis organisasi. Sayang kalau misalnya mahasiswa tidak bisa memanfaatkan perkembangan zaman yang begitu maju sekarang. Betul. Gitu. Karena mungkin kalau misalnya coba saya pandang gitu Kang ya, udah zaman yang berbeda gitu Kang ya, momentum yang berbeda, yang mana sama-sama kita pahami teman-teman. Kalau dulu kan kita sebelum era reformasi mungkin Kang ya, itu benar-benar kayak bagi saya pribadi mahasiswa itu emang benar-benar bentuk penengah bagi masyarakat ataupun bagi rakyat mahasiswanya gitu kan. Tapi bagi saya pribadi sekarang pada hari ini mahasiswa masih belum bisa memanfaatkan. Ya. Apalagi kan sekarang kita ada di zaman 4.0 gitu kan. Dengan media digital yang ada, mahasiswa masih belum bisa maksimal memanfaatkan hal tersebut gitu. Ya. Nah, menurut Akang itu kayak gimana sih, Kang? Kalau mengulik dari judulnya gitu ya, Iya, betul. apa iya gitu kan? Apa iya organisasi mahasiswa masih relevan dengan program Kampus Merdeka? Betul. Kalau menurut saya masih relevan dan bisa saling beriringan dengan program dari pemerintah, yaitu adalah Kampus Merdeka. Programnya kan banyak banget gitu ya. Kampus Merdeka ini banyak banget dari mulai magang, lalu kemudian 2 semester kita bisa satu semester ya, satu semester kita bisa ngambil mata kuliah yang di luar dari jalur yang kita ambil begitu. Betul. Dan organisasi sebetulnya bisa berjalan beriringan dengan wacana yang dibangun oleh pemerintah, terlebih di bidang pendidikan. Nah,
Saya kira kenapa organisasi mahasiswa tak lagi diminati oleh mahasiswa, karena memang gaya lalu kemudian perubahan-perubahan yang dibangun oleh organisasi ini tidak mengarah kepada hal-hal yang substansial, atau bahkan juga tidak mengarah pada masa depan begitu, tidak menawarkan masa depan. Organisasi hanya melulu menawarkan masa lalu aja, reformasi, lalu kemudian aksi demonstrasi, aktivitas program kerja, ya, aktivitas program kerja yang sebetulnya yang ya bisa kita rasakan lah ya gitu-gitu aja betul, gitu. betul. Tapi program ini bagus lah, bagus program dari Departemen Kominfo gitu ya. Ya, tepuk tangan dulu buat teman-teman Kominfo. Dari Departemen Kominfo ini menarik untuk diteruskan dan dijadikan sebagai sebuah program masa depan Betul, untuk organisasi. Karena begini, di 2023 ini ada buku yang menarik namanya Digital Demokrasi. Lalu kemudian ada artikel mengenai green economy. Jadi penggabungan isu itu harusnya menjadi core isunya mahasiswa sekarang. Bagaimana digital demokrasi itu, platform-platform media sosial nanti akan menjadi sebuah wadah argumentasi untuk masyarakat. Begitu. Masyarakat yang memiliki akses terhadap HP itu sebetulnya sudah memiliki megafon tersendiri, untuk menyampaikan rasa prihatin mungkin gitu ya, atau kritik saran terhadap lingkungan sosial mereka begitu, atau bahkan kritik dan saran terhadap kebijakan pemerintah. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh Kominfo ini menjadi sebuah langkah gerak untuk menuju masa depan gitu, karena platformnya benar-benar digunakan untuk menyampaikan informasi yang relevan dengan zaman. Oke, jadi mungkin luar biasa tadi yang disampaikan oleh Kang Lutfi. Sebelum kita lanjut mungkin Kang ya. Jadi teman-teman kita sekarang ada di Laman Sua di Jalan Cawung Galing nomor 5 Taman Sari gitu ya. Mungkin teman-teman bisa ke sini gitu kan, sama-sama kita ramaikan, barangkali pingin diskusi mungkin Kang ya. Pingin diskusi, pingin kita sama-sama tukar pikiran gitu kan. Jadi balik lagi ke Kang ke pembahasan yang tadi. Berarti yang saya coba simpulkan kan bagaimana pada hari ini mahasiswa atau mungkin organisasi kampus bisa memanfaatkan momentum yang ada gitu kan ya. Entah mungkin melalui tadi salah satunya media demokrasi gitu kan, atau mungkin demokrasi digital. Jadi bagaimana pada akhirnya teman-teman dari organisasi ini bisa mencoba propaganda yang lebih menarik ke teman-teman mahasiswa. Sepakat tadi saya sama apa yang disampaikan oleh Kang Lutfi, teman-teman. Bagi saya pribadi sekarang minatnya mahasiswa itu udah turun. Entah mungkin berbicara permasalahan program kerja, aktivitas kerja, aspirasi-aspirasi yang disampaikan, atau mungkin pada akhirnya minat mereka untuk berorganisasi gitu. Karena tadi yang mungkin kita jadikan sandingkan kan berarti kampus merdeka Kang ya. Kalau bagi saya pribadi lebih realistis gitu kan. Lebih realistis karena mungkin mereka bisa mendapatkan pengalaman, bisa mendapatkan wawasan baru gitu kan. Cuman kan bagaimana pada hari ini teman-teman dari mahasiswa bisa berperan lebih interaktif dari oleh untuk mahasiswa gitu Kang ya. Dari oleh dan untuk mahasiswa. Nah, jadi kalau misalnya menurut Kang gimana sih langkah solusi yang lebih maksimal bagaimana teman-teman dari Ormawa ini bisa menarik lagi antusias dari teman-teman mahasiswa gitu? Ya. Yang paling penting kan organisasi harus mampu membaca masa depan dengan kan kalkulasi masa lalunya kayak semacam apa. Jadi kalau dalam organisasi juga kan kita mengenal genealogi organisasi, genealogi gerakan mahasiswa gitu ya. Dari mulai genealogi itu kita kan membaca pola-pola organisasi yang dibangun begitu ya. Lalu kemudian setelah kita tahu genealogi gerakan, genealogi mahasiswa, organisasi mahasiswa begitu, kemudian kita belajar antropologi kampusnya masing-masing ya kan. Apa potensi kampus, budaya di kampus kayak semacam apa, lalu kemudian kan kita harus kembangkan itu. Betul. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana organisasi ini mampu lagi menarik minat dan bakat mahasiswa untuk ikut bergabung dalam berpartisipasi di organisasi, ya caranya organisasi harus mampu menjawab tantangan zaman. Iya, sepakat. Bukan hanya melulu bereuforia di masa lalu, stuck di masa lalu begitu. Sekali-kali organisasi harus melakukan 1 atau 2 langkah ke depan gitu. Saya coba tes Pak moderator presenter ini ya. Tahu isunya green economy nggak? Sempat dengar sih Kang. Ya. Permasalahan bagaimana bagaimana pemerintah pada hari ini mencoba antisipasi nanti pada akhirnya perusakan lingkungan gitu kan di ranah ekonomi. Ya, bahwa ke depan isu global itu kan berbicara global warming. Iya. Yang dunia ini sudah mulai panas dan sudah tua begitu ya.
dengan jumlah populasi manusia yang hampir menyentuh 8 miliar gitu. Terus kemudian diperparah dengan industri-industri yang mengeluarkan karbon. Iya, sepakat. Potensi Indonesia untuk menjadi negara yang besar di tengah terpaan isu green economy, Indonesia memiliki potensi yang cukup baik gitu untuk keluar menjadi bangsa yang chin up, menegakkan kepalanya. Iya, iya. Karena dari hitung-hitungan pemasukan negara dari kredit karbon itu 8.000 triliun. Jadi itu bisa dipakai makan-makan kita selama setahun lah untuk rakyatnya gitu ya. Iya, iya. Di samping bisa digunakan dengan lain. Nah, dalam artian isu green economy itu menjadi sangat penting, dikawal oleh organisasi mahasiswa, menjadi sebuah core isu yang harus dikawal sedemikian rupa gitu ya. Dan lalu kemudian organisasinya terlibat dalam pengembangan wacana green economy. Iya, betul. Gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin permasalahan rumpun, ini bagi saya ini disiplin ilmunya ekonomi gitu Ya, kan ya. iya. Tadi kita ngebahas konteks permasalahan green economy gitu kan, bagaimana dari pemerintah ini mau coba mengembangkan isu tersebut. Betul. Tentunya buat mengantisipasi pada akhirnya mungkin bencana-bencana yang bakal hadir karena perusakan lingkungan gitu kan. Memanfaatkan produk-produk lokal yang ada dari bahan-bahan lingkungan gitu kan. Ya. Sepakat. Nah, jadi kalau misalnya menurut Akang, Kang, ini salah satu strategi langkah mungkin gitu ya, bagaimana cara kita melakukan propaganda. Karena kan bagi saya kalau misalnya kita coba mendeklarasikan atau mungkin coba memperlihatkan ke masyarakat gitu kan permasalahan tadi green economy, itu kan perlu step by step gitu Kang ya. Propaganda yang dilakukan, bagaimana masyarakat atau mungkin mahasiswa ini menerima. Nah, bagi Akang, langkah yang tepat itu seperti apa sih? Langkah yang paling tepat pertama kali harus dilakukan oleh organisasi mahasiswa adalah mengambil haknya setelah kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai organisasi, mengabdikan waktu, tenaga, pikiran gitu ya, bahkan material untuk keberlangsungan sosial mahasiswa. Lalu kemudian langkahnya ya kita harus bisa mengambil hak kita, haknya mahasiswa. Apa haknya mahasiswa? Banyak banget kok haknya mahasiswa yang ya bisa saya katakan seringkali direnggut oleh oleh kampus begitu ya. Iya, sepakat. Seringkali direnggut oleh kampus, tapi kemudian itu harus kita jemput haknya gitu. Hak organisasi harus dijemput, maka kemudian nanti akan tercipta kesejahteraan dalam organisasi. Gitu. Saya kira kekurangannya di organisasi sekarang kan hak dan kewajibannya tidak sesuai, tidak sebanding. Teman-teman sudah melakukan kewajibannya seutuh mungkin begitu ya, sebaik mungkin, tapi kemudian haknya juga tidak terpenuhi, itu kan menjadi sebuah pertanyaan yang besar gitu. Boleh sambil diminum dulu mungkin kan? Boleh. Kita minum dulu di laman Sua teman-teman. Ini laman Sua enak ini. Enak kopsusnya Kang. Nah, jadi tadi bagaimana teman-teman dari mahasiswa ini bisa memanfaatkan hak dan kewajibannya gitu ya. Ya. Apa yang dirasakan, apa yang dialami, coba diutarakan gitu kan, coba disuarakan gitu. Saya sepakat Kang dengan adanya isu permasalahan green economy ini gitu kan. Karena pada akhirnya kan dampaknya bukan hanya ke mahasiswa. Ya. Tapi pada akhirnya bisa memanfaatkan apa yang jadi kebutuhan rakyat gitu kan. Betul. Meminimalisir ke mudorot yang ada gitu kan. Sepakat Kang. Nah, ngomong-ngomong permasalahan green economy sih Kang. Saya tuh sempat dengar katanya dari pemerintah itu mau coba menggaungkan green economy ini dengan memanfaatkan karbon gitu kan ya. Memanfaatkan karbon. Yang dimana katanya nanti bakal coba meminimalisir karbon yang ada. Betul. Itu benar Kang ya? Ya, itu betul. Itu betul. Betul, oke. Nah, karena bagi saya emang benar-benar penting sih Kang. Jadi gimana teman-teman mahasiswa pada hari ini bisa fokus ke kajiannya gitu kan. Permasalahan lingkungan, jadi nggak cuma melulu pembahasan mengenai permasalahan ekonomi, tapi peka juga dengan permasalahan-permasalahan lain. Agar nantinya teman-teman dari mahasiswa ini bisa menjawab kebutuhan zaman gitu. Kebutuhan masyarakat. Karena kan yang paling penting begini Kang, yang paling penting adalah bagaimana wacana green economy ini bukan hanya menjadi wacana utopis semata begitu ya, tapi kemudian juga bisa menjadi wacana yang menapak terhadap keberlangsungan hajat masyarakat. Nah, maka saya tadi katakan bahwa organisasi mahasiswa harusnya mampu mengawal core isunya pada zamannya gitu. Setelah organisasi mahasiswa mampu mengawal core isu pada zamannya, maka konsekuensi logisnya adalah isu itu akan menapak bukan isu itu tidak akan terbangun secara utopis begitu ketika ada pengawalan dari mahasiswa begitu. Jadi saya kira peran dan fungsi mahasiswa itu
secara khusus di Indonesia gitu Iya. ya. Secara khusus di Indonesia menjadi bagian penting dalam sosial masyarakat. Ya, Begitu. sepakat. Karena berdasarkan peran dan fungsinya gitu kan ya, Ya. sebagai seorang mahasiswa menjawab keterbutuhan masyarakat itu kan coba mengontrol keterbutuhan sosial gitu teman-teman. Kang, jadi ini ngomongin permasalahan tadi keterbutuhan masyarakat nih. Bagi saya kan kalau misalnya ngomongin permasalahan tadi, kita balik lagi ke judul mungkin Kang ya. Ya. Apa iya pada hari ini organisasi mahasiswa relevan di tengah-tengah apa namanya maraknya kampus merdeka gitu. Nah, jadi tadi yang mau coba saya benar-benar jadikan garis bawah gitu Kang ya. Berarti kan yang coba saya simpulkan teman-teman mahasiswa pada hari ini harus melek dengan isu-isu yang hadir gitu Ya, kan. isu kontemporer ya. Bisa menjadi solutor pada akhirnya ketika ada permasalahan-permasalahan yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Mungkin jadi kita sempat ngebahas permasalahan green economy gitu Kang ya. Yang coba jadi inovasi dari pemerintah untuk masyarakatnya sendiri gitu kan Indonesia. Iya. Karena kalau nggak salah ini udah masuk ke isu internasional juga Kang ya. Betul, betul. Udah masuk ke berbagai negara permasalahan isu tentang green economy ini. Betul. Nah, keren juga Kang kalau misalnya ngomongin permasalahan green economy ini gitu kan. Karena bagi saya merupakan langkah dari pemerintah untuk meminimalisir tadi permasalahan-permasalahan yang timbul gitu kan. Ya bukan hanya green economy aja kan sebetulnya isunya. Iya. Ada perkembangan AI yang sesignifikan sekarang begitu ya. AI sekarang sudah bisa membuat filmnya sendiri gitu. Iya, iya. Tanpa harus ada sutradara gitu, tanpa harus ada yang mendirect film itu dibuat begitu. AI sekarang sudah bisa buat filmnya sendiri gitu. Itu kan sebuah tantangan ya kan yang harus dijawab oleh manusia yang hidup di zamannya sekarang. Maka kemudian yang menarik begini, kata Arnold Toynbee, dia pernah bilang bahwa zaman itu kayak makhluk organis katanya begitu. Jadi dia lahir, berkembang, lalu kemudian mati. Iya. Zaman itu kayak semacam makhluk organis. Maka kemudian kan bisa kita otak-atik tuh zaman itu, bisa kita arahkan kemana sesuai dengan orang yang hidup pada zamannya. Atau bahkan sebetulnya juga zaman bisa dibunuh. Bisa dibunuh dengan apa? Dengan perangkat alat yang sekarang kita miliki. Begitu. Zaman itu bisa dibunuh dengan apa? Dengan kehendak apa yang kita inginkan begitu. Zamannya mau ngarah kemana begitu. Jadi mungkin yang coba saya simpulkan bukan bagaimana teman-teman mahasiswa sekarang cuman mengikuti perkembangan zaman gitu kan ya. Tapi bagaimana mahasiswa sekarang bisa coba mengendalikan zaman, memanfaatkan momentum-momentum yang ada. Oh, iya. Agar nanti bisa menjawab keterbutuhan-keterbutuhan tadi. Betul. Apapun isunya, coba memberikan solusi bagi masyarakat. Betul. Agar nanti emang benar-benar berperan penting gitu kan. Satu hal lah yang tidak bisa kita tahan. Ya. Yaitu adalah kemajuan teknologi. Kan kita nggak akan bisa tahan tuh kemajuan teknologi kan. Mau kita tahan juga tetap Samsung mengeluarkan HP yang baru, iPhone mengeluarkan yang baru, AI tetap terus berkembang begitu ya. Artificial intelligence-nya masih terus berkembang. Tapi satu hal yang bisa kita pertahankan, yaitu nilai luhur kebudayaan. Nah, seringkali kan kita juga lupa sebagai mahasiswa, itu memiliki value untuk menjaga nilai-nilai norma kesosialan di tengah-tengah masyarakat. Iya kan? Iya. Tapi kemudian kita juga mungkin seringkali lupa gitu ya, bahwa kita menjadi mahasiswa, salah satu tugasnya adalah menjaga norma-norma sosial di tengah-tengah masyarakat. Begitu. Jadi selain kan indah begitu ya, ada keselarasan gitu, hidup itu ada keselarasan. Indahnya begini, teknologinya berjalan dan beriringan dengan nilai luhur kebudayaan, tidak saling merusak satu sama lain begitu. Iya. Wah, itu indah banget kan hidup gitu ya. Saling berdampingan gitu. Saling berdampingan begitu. Saling berdampingan. Gitu. Jadi ini PR besar bagi mahasiswa Kang ya. Bagaimana pada ini benar-benar bisa memanfaatkan perkembangan zaman. Ya. Kayak kan kalau nggak salah sekarang bentar lagi mau ada peralihan zaman gitu kan dari 4.0 ke 5.0 gitu kan. Jadi emang bakal benar-benar lebih modern nih. Ya. Perkembangan zaman. Jadi memanfaatkan tadi, apalagi kita sempat ngebahas Kang permasalahan demokrasi digital. Yes. Di sana kan berarti sama-sama kita simpulkan mahasiswa atau mungkin masyarakat lebih mudah gitu kan untuk menyampaikan aspirasi. Iya, mengakses informasi, menyampaikan kritik dan saran. Iya. Mahasiswa harus terbiasa sekarang berargumentasi lewat platform-platform yang sekarang tersedia. Begitu. Sudah harus aware gitu ya terhadap perkembangan zaman, lalu kemudian dalam arah gerak strategis organisasi juga harus bisa beriringan dengan kemajuan zaman. Gitu. Jadi nggak cuma kita pada ini
bagi saya emang benar-benar perlu Kang ya kita, Ya. kita turun ke jalan mengaspirasikan suara rakyat kepada pihak pemerintah gitu kan. Cuman kita pun harus bisa memanfaatkan perkembangan zaman digital tadi gitu kan. Betul. Contoh kayak misalnya ada permasalahan di pemerintah A gitu kan. Kita menyampaikan lewat komen-komen Instagram apa yang dirasakan, solusinya seperti apa gitu kan. Iya. Dan di sana mahasiswa pun harus mengawal apa yang menjadi permasalahan sehingga menghasilkan solusi yang konkret pada akhirnya untuk Betul. masyarakat gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin sekarang permasalahan organisasi mahasiswa, emang benar-benar seksi gitu Kang ya. Banyak pada akhirnya permasalahan yang timbul, banyak juga solusi yang harus diberikan gitu kan. Harusnya ya kan. Harusnya. Harusnya, tapi kalau saya bicaranya utopis gitu Iya, ya. iya. Kalau saya punya anak nanti ke depan, saya nggak akan nyuruh anak saya masuk organisasi. Kenapa tuh, Gang? Buang-buang waktu. Kadang-kadang buang-buang waktu bagi orang yang tidak bisa memanfaatkannya. Ah, sepakat. Dan saya nggak mau anak saya masuk ke jurang yang sama, ke lubang yang sama, Iya, iya. kayak semacam saya ya kan. Saya kuliah 7 tahun karena masuk organisasi. Lalu kemudian saya rasa banyak ya waktu yang terbuang lah gitu. Waktu yang terbuang. Kalau saya punya anak nanti SD, saya suruh jualan dia es batu atau bala-bala lah. Ningkat lagi dia SMP, saya kasih gerobak. Dia masuk SMA, saya kasih ini toko. Dia kuliah, saya suruh dia bikin CV. Dia sudah lulus kuliah, saya suruh dia bikin PT. Gak usah masuk organisasi, nggak penting. Lebih realistis Kang ya. Ya, maksudnya kan itu menjadi sebuah paradoks gitu ya. Iya. Menjadi sebuah paradoks yang harus dijawab oleh teman-teman. Benar nggak sih, relevan nggak sih organisasi ini untuk menunjang keterbutuhan zaman gitu? Untuk peningkatan sumber daya manusia, untuk peningkatan jejaring yang bisa dipergunakan di masa depan begitu. Oke. Mampu nggak organisasi itu melakukan itu? Iya. Tapi kalau saya capek-capek mencari jawabannya, mending anak saya nggak usah masuk organisasi. Biar dia berbisnis aja udah. Bisnis gitu kan, Bisnis. cuan. Sepakat sih Kang. Tapi yang coba saya simpulkan gitu kan ya. Berarti pada hari ini bagaimana ketika kita masuk organisasi nggak cuma mengikuti arus. Iya, Tapi kita bisa menjadi manusia yang merdeka yang pada akhirnya ketika kita pingin upgrade diri nih. Biasanya kan kalau misalnya ada mahasiswa pingin masuk organisasi, pingin dapat relasi. Betul. Terus pengen kayak misalnya bisa public speaking lah, update soft skill lah. Cuman pada akhirnya kalau misalnya cuma diem di organisasi dapat apa gitu Kang ya? Ya. Bagaimana kan pada ini teman-teman dari mahasiswa bisa memanfaatkan organisasi tersebut, mengembangkan dirinya pribadi gitu kan? Ya, kritik kepada organisasi ada di ayat Al-Quran lah. Ikro ya. Iya. Maksud dari ikro itu setelah kita membaca Al-Quran, maka kemudian kita harus bisa membaca fenomena sosial di sekitar. Nah, organisasi mampu nggak membaca fenomena permasalahan yang ada di tengah-tengah kehidupan sosial? Kalau tidak mampu menjawab tantangan sosial, ya organisasinya kan mengalami stagnansi, tidak akan maju gitu ke depan, hanya sebatas berjalan di tempatnya sendiri gitu, nggak maju-maju gitu. Jadi harus banyak ikro lah. Iya. Setelah baca Quran, baca buku, lalu baca fenomena sosial, lalu kemudian kan nanti kita bisa memetakan solusi yang bisa kita buat begitu untuk kemajuan bangsa, negara, untuk kemajuan kampus kita begitu ya, atau juga bahkan jauh lebih besarnya membangun peta peradaban yang jauh lebih berkeadaban begitu. Oke, sepakat. Jadi emang benar-benar bisa membaca situasi juga Kang ya, sebagai organisasi mahasiswa. Gak cuma berbicara permasalahan program kerja, aktivitas kerja, tapi bisa menjawab keterbutuhan dari masyarakat ataupun mahasiswanya itu sendiri, rakyat gitu kan. Ya sepakat. Jadi kan kalau misalnya kita sandingkan di judul yang awal Kang, apa iya pada hari ini organisasi mahasiswa masih relevan dengan di tengah-tengah maraknya kampus merdeka gitu kan. Berarti kan yang coba kita ambil contoh atau mungkin ambil sampelnya antara kampus merdeka dan juga organisasi mahasiswa gitu. Nah, kalau misalnya mungkin Akang dikasih pilihan nih, Akang lebih milih mana sih, Kang? Antara kampus merdeka dan juga organisasi. Saya pilih dua-duanya. Ya bisa beriringan ya kan? Iya. Program kerja organisasi itu kan harus sesuai dengan perkembangan zaman atau keterbutuhan zaman kan. Kampus merdeka ini saya kira juga sesuai dengan keterbutuhan zaman. Iya. Terlepas dari kontradiksi yang muncul gitu ya, atau kritik yang masuk terhadap program dari Kemendikbud itu mengenai kampus merdeka, ya terlepas dari itulah ya,
bahwa sebetulnya program organisasi dan program Kampus Merdeka itu bisa berjalan beriringan. Tergantung dari wacana yang hendak dibangun, core isunya apa yang mau diperjuangkan begitu atau dibuat, core isunya apa. Itu organisasi bisa harusnya gitu ya, harusnya bisa berjalan beriringan. Ya, beriringan antara organisasi mahasiswa dan juga Kampus Merdeka gitu Kang. Ya. Tapi alhamdulillah Kang, saya alhamdulillah walaupun sedikit pengalaman saya di organisasi gitu kan ya, ketika saya emang benar-benar bersungguh-sungguh untuk mengupgrade diri gitu kan, memanfaatkan momentum, saya merasakan gitu Kang, kayak kalau misalnya kita ngebahas permasalahan organisasi kan kita dicetak menjadi seorang pemimpin Kang ya. Ya. Jadi seorang pemimpin. Dan apa namanya, kalau misalnya saya pribadi, minimalnya saya bisa memimpin orang-orang sekitar saya dan diri saya pribadi. Ya. Dan saya mengalami itu gitu. Kalau misalnya untuk permasalahan tadi Kampus Merdeka, saya pun sepakat gitu kan ya, sama bergunanya karena emang benar-benar dibutuhkan juga oleh mahasiswa. Tadi bisa ada yang namanya program magang, dapat wawasan baru gitu kan. Tuh. Kayak gitu Kang. Yang terpenting hakikatnya kan dari apa? Dari kata merdeka itu kan kita harus menjadi manusia yang utuh gitu, berjalan atas dasar kesadaran kita begitu, bukan berjalan atas dasar tekanan begitu ya, atau ya wacana politis yang hendak dibangun. Tapi kemudian saya kira yang paling penting dalam program Kampus Merdeka itu, teman-teman harus bisa menjadi pribadi yang merdeka secara budaya, merdeka secara individu, lalu kemudian merdeka secara komunal, dan mampu memerdekakan orang-orang yang belum mampu merdeka. Iya. Gitu. Yang mampu belum merdeka. Karena yang paling miris sekarang begitu ya, itu adalah berubahnya kebudayaan kita gitu. Terlebih juga di organisasi mahasiswa mungkin saja tidak membaca itu sebagai sebuah sebagai sebuah tanda bahaya begitu. Contoh begini, kalau bahasa Belandanya namanya minderwaardig. Itu artinya adalah ketidakpercayaan diri masyarakat dalam menggunakan budayanya sendiri. Maka konsekuensi logisnya siap-siap kita akan dihantam oleh kebudayaan asing ya kan. Iya. Ya sekarang sudah think like a Korean, look like a Korean, food like a Korean, sleep like a Korean kan. Di tengah diskusi sekarang kan nggak ada awuk gitu, nggak ada awuk, nggak ada Surabi, nggak ada Surabi ya kan? Nggak ada Surabi, nggak ada bandrek gitu ya, yang sejatinya itu adalah hasil olah kebudayaan kita sendiri. Begitu, bahwa titipan saya mungkin menitip gitu ya kepada generasi yang hidup di zaman sekarang, tolong dijagalah begitu nilai luhur kebudayaan itu supaya ke depan kita bisa menjadi negara yang besar sesuai dengan falsafah bangsa ini begitu, memegang nilai luhur kebudayaan tadi. Luar biasa. Berarti zaman boleh berkembang, zaman tapi boleh budaya berkembang. jangan luntur gitu kan. Iya. Harus dipertahankan oleh contoh begini aja, teman-teman kan lebih bangga untuk berak gitu ya, untuk berak di WC yang duduk daripada WC yang jongkok. Secara filsafat gitu ya, filsafat barat itu kan sebetulnya ketinggalan, lebih maju filsafat timur gitu. Mereka dulu beraknya kalau nggak di dulu ini ya, pakai batu untuk ngebersihinnya itu pakai batu. Di kita sudah di timur sudah tahu bahwa setelah kita berak ya harus dikubur dong gitu, harusnya dikubur. Secara kajian kesehatan juga kan sebetulnya WC jongkok itu jauh lebih sehat daripada WC duduk ya kan. Lalu kemudian kan kloset duduk itu masuk ke sini, kita merasa wah canggih ya gitu ya, ada air mancurnya begitu dan lain. Itu bercandanya aja gitu. Iya. Emang benar-benar perlu bagi saya Kang, bagaimana teman-teman dari mahasiswa ataupun masyarakat pada hari ini, apalagi generasi penerus nih Kang, para pemuda-pemudi bisa mempertahankan kebudayaan, mempertahankan nilai-nilai luhur gitu kan, coba meneruskan ke cucu-cucu kita nanti, anak-anak kita nanti gitu kan, diteruskan perjuangannya. Luar biasa Kang, keren pembahasan kita pada hari ini, berbicara permasalahan organisasi mahasiswa pada hari ini masih relevan di tengah-tengah maraknya organisasi kampus. Mungkin teman-teman yang mau nonton bisa nonton di channel YouTube-nya Kang. Oh iya. Channel YouTube BEMFEB, atau mungkin nanti bakal dikirim juga linknya di Instagram BEMFEB.
Nah, Kang, jadi mungkin sebelum kita tutup, Kang, karena mungkin udah keterbatasan waktu gitu ya. Iya. Ada nggak sih, Kang, pesan-pesan dari Akang buat teman-teman mahasiswa yang menjabat organisasi kampus gitu? Ya pesannya adalah eh, hasanah intelektualnya harus tetap dijaga. Bahwa perbedaan organisasi mahasiswa dengan kumpulan ormas dengan Karang Taruna itu jelas berbeda. Iya. Sikap hasanah intelektualnya atau cita rasa intelektualnya sangat berbeda. Contoh paling konkret adalah ketika ada anggota Karang Taruna yang benar gitu ya, dia melihat ada gelandangan di pinggir jalan, dia pasti kasih makan, kasih baju, lalu kemudian ditelepon dinsosnya kan. Hal yang sama dilakukan oleh anggota ormas ketika ada melihat gelandangan di pinggir jalan. Dia kasih makan, kasih baju, lalu kemudian ditelepon dinsosnya. Tapi beda dengan mahasiswa. Kalau ada mahasiswa yang melihat ada gelandangan di pinggir jalan, setelah dia kasih makan, setelah dia kasih baju, dia nggak telepon dinsos. Dia lari sekencang-kencangnya ke kampus untuk panggil rektor, profesornya, panggil ketua-ketua BEM-nya, panggil dosen-dosennya untuk bicara perihal permasalahan sosial. Iya. Jadi bukan hanya satu gelandangan yang dibantu, tapi persoalan sosial secara umum itu dibantukan dibantu gitu ya oleh hasil diskusi begitu yang nanti akan bisa merubah kebijakan pemerintah begitu. Jadi memang unik lah kalau misalnya kita galih kembali wacana hasanah intelektual mahasiswa itu sangat unik gitu. Yang salah satu yang hilang ya tadi lah hasanah intelektual, lalu kemudian sinagor tengah, suka terhadap hal yang sifatnya pertengahan, tidak menghardik secara frontal, tidak juga mendukung secara jor-joran gitu ya. Itulah organisasi mahasiswa gitu. Seringkali memang menjadi problem bukan problem, menjadi solusi di tengah-tengah permasalahan yang ada. Gitu. Ya semoga dua hal itu menjadi kata kunci begitu ya, kata kunci teman-teman untuk masuk ke organisasi begitu. Sambil dimakan, Kang. Siap, Kang, aman. Iya. Soalnya ini pizzanya enak. Laman Sua, Kang. Laman Sua, ya kan? Oke. Laman Sua. Luar biasa teman-teman, tadi diskusi kita dengan Kang Lutfi emang benar-benar bermanfaat bagi saya pribadi. Semoga bermanfaat juga bagi teman-teman gitu kan ya. Tadi semoga lebih membuka pola pikirnya, Kang ya. Amin. Entah mungkin terkait tadi apa yang menjadi pilihannya, entah mungkin kampus Merdeka ataupun organisasi mahasiswa. Bagaimana peran-peran dari mahasiswa untuk rakyat atau mungkin sekitar mahasiswanya itu sendiri. Jadi jangan bagi saya pribadi jangan cuma jadi mahasiswa yang diam, tapi pada akhirnya bisa berguna bagi sekitar. Ya. Memanfaatkan momentum-momentum yang ada, dikembangkan menjadi sebuah solusi yang berguna bagi masyarakat. Itu paling, Kang. Siap. Saya ucapkan terima kasih, Kang, sebesar-besarnya tadi atas diskusi kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi keseluruhan gitu kan, terutama teman-teman dari mahasiswa dan juga organisasi mahasiswa gitu ya. Mohon maaf ketika tadi selama diskusi banyak kesalahan dan kekurangan karena sifatnya datang dari saya pribadi manusia gitu ya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Teman-teman jangan lupa kalau misalnya mau ngopi di Laman Sua, Kang ya. Di Laman Sua. Di Laman Sua. Kalau misalnya mau nonton dari diskusi kita tadi bisa nonton di channel YouTube BEMFEB Unisba ya. Bisa nonton di channel YouTube BEMFEB Unisba. Nanti juga bakal dikirim linknya teman-teman di Instagram BEMFEB Unisba. Bisa dicek, bisa ditonton, bisa coba diresapi gitu kan. Barangkali ada mau coba diskusi-diskusi bareng boleh gitu kan, kita agendakan. Mungkin terima kasih saya ucapkan sekali lagi, Kang. Saya ucapkan terima kasih juga ke teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Sami-sami.